أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Innal hamda wa syukra lillah. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Al-Qail fi kitabihil karim, yang telah berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah kepada mereka, aku dekat dengan hamba-hambaku. Aku memakbulkan doa-doa hambaku jika hambaku berdoa kepadaku. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Kemudian kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya. Al-Qail fi hadithihi syarif, yang telah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan keji maupun perbuatannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada malam yang penuh berkah ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan malam-malamnya di bulan suci Ramadan. Semoga kita semua insyaallah senantiasa diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah, malam yang ke-15 di bulan suci Ramadan tahun ini, berarti kita sudah masuk di pertengahan. Ibarat saya selalu memberikan perumpamaan, kalau kita beribadah di bulan Ramadan ini seperti seorang pelari maraton. Dia harus starting dengan benar, kemudian mulai berlari di awal-awal, kemudian ketika mulai sampai pertengahan naik sedikit ritmenya, agak sedikit kencang, kemudian hampir finish di terakhir baru lari kencang, pelecut kata orang Melayu. Insyaallah dia akan juara. Ini strategi biasa dilakukan oleh orang-orang Kenya yang biasa menjuarai dunia. Sama dengan kita juga, ketika berada di bulan Ramadan, kita harus starting dengan benar. Ya, kita harus memulai ibadah kita di bulan Ramadan ini harus dengan benar, yaitu dengan berniat yang ikhlas karena Allah. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dua syarat utama yang paling utama disepakati oleh para ulama agar amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah, pertama, niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu
Sepakat para ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya karena Allah, tidak karena mertua, tak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa. Jangan karena mertua datang ke rumah baru sibuk beribadah, sibuk dia puasa, kalau mertuanya pulang tak puasa lagi. Nah, ini tidak karena Allah, tidak memurnikan ibadah hanya karena Allah. Nah, maka startingnya harus benar. Kalau belum, ini sudah di pertengahan masalahnya. Kalau ibarat lomba ataupun pertandingan bola, ini sudah babak penyisihan. Nah, sudah mulai nampak berguguran. Ya. Jangan kita semangat pertama. Ya. Kalau lomba lari itu, dia semangat sekali pertama, kemudian masuk pertengahan sudah mulai ngos-ngosan. Ya, nanti tidak akan bisa finish dengan benar, gugur udah. Nah, tapi mulai dengan benar, ya, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa. Kemudian kedua, mengikuti jalurnya, mengikuti rutenya. Apa dia? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah berpuasa, bagaimana Rasulullah mendirikan malam-malamnya di bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah bersedekah, bagaimana Rasulullah bertadarus, dan bagaimana Rasulullah beribadah, ibadah-ibadah yang lainnya dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, ini menjadi syarat utama agar diterima ibadah kita di bulan ini. Ya. Nah, kemudian mulailah, ya, mengikuti tuntunan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berpuasa? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Ya. Rasulullah mengatakan itu juga di hadis tentang anjuran untuk menikah kepada anak-anak muda. Ya ma'syarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Kalau sudah siap menikah, segera menikah, jangan tunggu lama-lama lagi. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kenapa? Karena dengan menikah, kata Rasulullah, bisa menahan pandangan kita, bisa menjaga kehormatan diri kita, dalam tanda kutip kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau tak sanggup tapi umurnya sudah cukup untuk menikah, tapi belum sanggup juga menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu bisa menjadi perisai. Ya, bisa menjadi perisai. Ya. Nah, puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh bahkan, ya, ini menjadi perisai bagi kita. Ya. Ketika kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, pertama makan dan minum itu masuk dari mulut. Kemudian wusulul ain ilal jauf, masuk ke dalam rongga-rongga, ya, sesuatu yang nampak oleh mata, al-ain itu, masuk ke dalam rongga-rongga yang terbuka dari anggota tubuh kita. Ada mulut, ada hidung, ada telinga, ada kemaluan, ada dubur. Nah, sesuatu yang nampak masuk batal. Nah, itu yang membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri aja tak boleh, apalagi bukan sama istri. Nah, naudzubillah. Nah, kemudian haid, nifas, gila, murtad, nah itu yang membatalkan puasa. Tetapi ada juga yang tidak termasuk dari yang membatalkan puasa. Nah, perisainya itu juga selain daripada hal-hal yang membatalkan puasa adalah yang mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan sama sekali pahala puasa kita. Kata Rasulullah tadi, man lam yada' qaula zuri wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa
tetapi dia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tak senonoh, perkataan-perkataan keji, juga perbuatan-perbuatannya. Melihat pandangan-pandangan yang tak senonoh, mendengar perkataan-perkataan yang tak senonoh, ya. Yang punya hobi dengar lagu-lagu, ya, yang bukan lagu-lagu nasyid Islami, hentikan bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena kata Allah, Allah tidak butuh kepada orang tersebut untuk meninggalkan makan dan minumnya. Nauzubillah. Akhirnya jadi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, ya. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena puasanya tidak menjadi perisai tadi, ya. Maka puasa itu ketika kita bisa menahan lapar dan dahaga, bisa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, kita juga harus menjaga mulut kita dari berbicara yang tak senonoh. Kita juga harus bisa menahan mata kita dari memandang hal-hal yang tak senonoh. Kita juga harus bisa menahan telinga kita dari mendengar yang tak senonoh. Bahkan kalau bisa juga kita bisa menahan hati kita. Maka kata Imam Ghazali, ada puasa saumul khusus, saumul umum khusus, wa saumul khusus bil khusus. Ada puasa spesial, very very spesial. Nah, itu puasanya para aulia, para ulama, para nabi, ya. Subhanallah. Mereka bisa berpuasa bukan hanya menahan dari yang membatalkan puasa, bisa menahan mulutnya, bisa menahan pandangannya, bisa menahan pendengarannya, juga bisa menahan hatinya, ya. Karena hawa nafsu kita, manusia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah ciptakan kita dari dua unsur, ada roh dan jasad. Kemudian Allah hiasi dengan akal dan hati serta ada nafsu, ya, itu manusia ada dua. Kalau malaikat dia punya akal sama hati tapi dia tidak punya nafsu, maka dia stabil terus. Imannya malaikat itu la yazid wa la yanqus, tak pernah bertambah, tak pernah berkurang, begitu terus semenjak Allah ciptakan, ya. Kalau kita manusia yazid wa yanqus, fluktuatif, terkadang naik, terkadang menurun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah keimanan kita ini ketika kita taat kepada Allah, bi ta'atir rahman, dan berkurang dia bisa sampai ke titik nadir keimanan kita ini ketika kita bermaksiat, kita taat kepada syaitan. Nauzubillah. Nah, inilah manusia. Berbeda dengan binatang. Binatang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dia punya nafsu tapi tak punya akal. Nah, manusia kalau dia mengutamakan akalnya dan hatinya, maka dia akan sama minimal dengan malaikat, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, kalau manusia itu mengutamakan nafsunya, kenapa? Karena innan nafsa la ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu kalau diikutkan terus akan mengarah kepada keburukan. Bahkan naudzubillah, ada yang menjadikan nafsunya sebagai tuhannya, mengikuti hawa nafsunya terus, bahkan dia jadikan nafsunya sebagai Tuhan. Wa yattakhidhu ilahahu hawa. Nah, kalau dia mengikuti nafsunya terus, dia utamakan nafsunya saja, maka dia akan sama dengan binatang tadi, bahkan lebih sesat daripada binatang. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nauzubillah. Yang penuh-penuhi neraka jahanam, kata Allah, terdiri dari jin dan manusia. Yang bagaimana? Dia punya hati tapi dia tidak pernah memanfaatkan hatinya. Dia punya mata tapi tidak pernah memanfaatkan pandangannya.
dia punya telinga tapi tidak pernah memanfaatkan pendengarannya. Mereka itu seperti binatang, kata Allah. Naudzubillah. Seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Binatang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia mati, kita hormati dia mungkin karena binatang peliharaan kita, kita kebumikanlah dia. Ya. Tapi ketika dia berada di dalam kubur, ya, setelah kita kebumikan, kira-kira datang tidak malaikat mungkar dan nakir? Tak ada. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalana bik wa huma munkar wa nakir fala yubzi'ak wa la yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jal. Ini yang dibaca terus kalau orang yang meninggal dunia sudah dikebumikan. Fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumma biqaulin fasih aw bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal qur'anu imami wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani. Nah, kalau ada dua malaikat datang kepadamu, mereka berdua bernama Munkar dan Nakir, jangan takut, jangan gentar, kata Allah, karena mereka adalah khalqun min khalqillah, makhluk dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan kita manusia. Kalau dia bertanya kepadamu, kalau mereka berdua bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kiblatmu, apa imammu, siapa saudara-saudarimu, maka katakan kepada mereka berdua dengan lisan yang fasih dan keyakinan yang benar, Allah Tuhanku, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, Muhammad adalah nabiku, Islamu dini, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, Al-Quran adalah imamku, kaum mukminin dan muslimin adalah saudara-saudariku. Tapi kalau binatang tadi, kira-kira datang malaikat? Tak ada. Dia tidak masuk surga, dia tidak masuk neraka, binatang itu. Cukup selesai sampai di dunia. Hanya nanti kalau Allah subhanahu wa ta'ala minta persaksian dari binatang yang pernah kita tendang dia, pernah kita sakiti dia, bisa saja Allah ambil menjadi saksi. Hanya itu saja, sekedar itu. Nah, maka manusia ketika dia tidak mengutamakan akalnya, dia mengutamakan nafsunya, maka dia akan sama dengan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nauzubillah. Orang-orang kafir itu nanti ketika sudah berada di alam kubur, baru dia akan bilang, ya Allah, mendingan aku jadi debu saja dulu di dunia daripada aku jadi manusia. Dimintai pertanggungjawabannya. Nauzubillah. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya dimaafkan. Mari sama-sama kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagai perisai bagi kita untuk menahan hawa nafsu kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.